مراب بروحنا يا ربنا. يا بدرة من هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan maghfirah bagi kita semuanya. Di hari ini, tepatnya hari Kamis 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah, 30 Desember 2021, di hari-hari terakhir di tahun Masehi, kita semuanya bisa berkumpul lagi di sore hari ini dalam kegiatan kajian rutin Majelis Ta'lim Al-Mulk, kajian akhlak mulia yang sudah dijadwalkan, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-36 kalinya di tahun 2021. Sekaligus adalah kegiatan penutup kita di tahun 2021. Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu berkumpul di tengah pandemi yang masih terus menggerogoti Indonesia. Tapi kita masih bisa diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk bertemu di hari ini, di hari terakhir di bulan Desember 2021. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pemberi petunjuk, pemberi rahmat dan pemberi maghfirah kepada kita. Semoga kita akan menjadi pengikut-pengikutnya yang akan selalu bersyukur, terima kasih atas apa yang sudah diberikan, dititipkan oleh Rasulullah kepada guru-guru kita, kepada habib-habib kita, kepada ulama-ulama kita, sehingga kita terus bisa istiqamah dalam belajar agama dan terus memperdalam kajian agama kita, sehingga satu saat itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Di sore hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Husain Abdul Aziz Abri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan bersyukur. Kita bersyukur karena sudah bersama-sama hingga menjelang akhir tahun 2021, sudah berusaha terus memberikan yang terbaik untuk semuanya. Kita juga bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul walaupun masih secara online. Dan di sore hari ini Ustadz, kita akan bicara tentang bersyukur. Kalau dalam Islam sendiri Ustadz, apa sih sebenarnya kaidah dari bersyukur itu? Dan kenapa seorang muslim ataupun bukan non-muslim itu harus bersyukur? Karena kan bersyukur sebenarnya secara universal juga ada, bukan hanya kepada kita yang muslim, tapi yang di luar muslim pun katanya seharusnya harus selalu bersyukur. Nah, kaidahnya bagi kita orang muslim itu seperti apa? Mungkin Ustadz akan mengkajinya bersama-sama di sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la udwana illa ala zalimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis serupa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemantapan di dalam Islam kita, kemantapan dalam keimanan kita, memberikan juga kepada kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum.
menarik. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu terkait dengan bersyukur, terutama ataupun terlebih lagi bagaimana kita mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang ketika dia tidak bersyukur kepada sesama manusia, apabila manusia tersebut telah berbuat baik kepada kita, lantas kita tidak pernah berterima kasih kepada orang itu, kita tidak pernah mensyukuri apa yang telah dia berikan kepada diri kita, maka kata Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Berarti orang tersebut dia tidak pernah sama sekali berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana Rasulullah SAW beliau menyandingkan antara rasa syukur yang kita berikan, rasa terima kasih kita kepada sesama manusia itu dengan sebagai bukti bahwasanya kita itu betul-betul mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebelum lebih jauh kita membahas permasalahan ini, di dalam sebuah surah Al-Adiyat, mungkin kita sudah hafal bersama surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Pada bagian pertama di dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, secara khusus membahas ataupun menceritakan kepada kita sebagai umat manusia terkait dengan seekor binatang, yang mana binatang itu merupakan binatang kuda. Mulai dari Allah Ta'ala jelaskan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, ketika kuda tersebut dia lari dengan begitu kencang sampai memercikkan api, yang mana pada saat biasanya menjelang subuh pada saat itu musuh-musuh mereka akan maju menghantam kita pada waktu-waktu malam, di sepertiga malam terakhir sebelum masuk waktu subuh, sehingga membuat debu-debu berterbangan pada saat itu. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut bercerita tentang kuda, dan pada ayat berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang indal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia, kebanyakan dari manusia itu terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala lakanud, ay lakafur. Mereka kufur, mereka tidak mau bersyukur dan berterima kasih terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Jadi ada sebuah hal yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai mafhum mukhalafah, sebuah makna yang tersirat. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan atau menyebutkan nama hewan kuda dengan setelah itu Allah Ta'ala sebutkan permasalahan manusia, innal insana rabbih lakanud. Di antara mafhumul mukhalafah yang bisa kita ambil adalah ketika seekor binatang, seekor hewan saja, ketika kita asuh dia, ketika kita berikan makan, kita urus, kita mandikan, kita rawat dia, hewan tersebut, kuda tersebut bisa membalas budi, bisa untuk melakukan sebuah hal untuk menyampaikan rasa terima kasih dia terhadap apa yang selama ini dia dapatkan kepada kita, sehingga hewan tersebut, binatang tersebut akhirnya menjadi hewan yang jinak, binatang yang jinak. Ketika kita tunggangi dia, kita suruh belok kanan, dia belok kanan, kita suruh belok kiri, dia pun belok kiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana li rabbih lakanud, ketika seekor hewan saja bisa berterima kasih kepada Tuhan yang selama ini telah mengurusinya, lantas bagaimana dengan kita semua sebagai seorang manusia biasa yang telah banyak sekali Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita? Apakah kita masih bisa untuk mensyukuri nikmat tersebut atau tidak? Tapi pada kenyataannya, realitanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal insana li rabbih lakanud. Banyak sekali di antara umat manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau biasanya para ustadz, para mubaligh, habaib-habaib kan, pada bagian pertama ketika mereka menyampaikan dakwah di mukaddimahnya, kita akan diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pertanyaannya, apa sih syukur itu? Rasa syukur itu apa sih? Bersyukur itu maksudnya apa? Ternyata kata syukur itu merupakan lawan dari kata kufur. Sehingga ketika kita memang mampu untuk melaksanakan sebuah hal ini yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bukan termasuk golongan orang-orang yang kufur.
Sebaliknya, ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang selama ini telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita tidak mampu menggunakan nikmat tersebut sebagaimana yang telah dititipkan, yang diamanahkan kepada kita, berarti kita akan termasuk dalam kategori orang-orang yang kufur. Jadi lawan dari syukur adalah kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mana mereka itu memang betul-betul bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sedikit sekali. Maka beruntunglah kepada mereka, kepada mungkin kita semua yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia sebuah sifat ini. Karena menariknya, syukur itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Asmaullah Al-Husna. Dan selama ini kita ketahui Asmaul Husna kan ada 99. Di antaranya ada Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Ya, Maha mensyukuri. Maha mensyukuri. Jadi di antara nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memiliki nama Asy-Syakir atau Asy-Syakur, yang senantiasa mensyukuri, Maha mensyukuri. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, sehingga Allah Ta'ala menginginkan kepada kita sebagai hambanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut kepada kita. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Jadi ayat ini menandakan bahwasanya lawan dari syukur adalah kufur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku. Fadhkuruni adzkurukum, maka aku pun akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian terhadapku, kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadaku. Berarti orang-orang yang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya untuk bersyukur, mensyukuri segala hal yang telah dia dapatkan, baik dan buruknya, baik dan jeleknya, baik itu dia mendapatkan kenikmatan ataupun hal-hal yang buruk, musibah misalnya. Di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kalau kita memang betul-betul menjadikan ibadah yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Karena kalau seandainya kita melakukan ibadah tapi kita tidak bersyukur, maka ibadah tersebut akan dipertanyakan. Apakah memang orang tersebut itu betul-betul beribadah atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya kalian memang betul-betul melakukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita bersyukur? Di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di bagian ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, fahaddits, maka ceritakanlah, maka sampaikanlah. Bahkan menurut beberapa pendapat mufassirin, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis adalah terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, wajib hukumnya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak sih nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita? Ingat, nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar gaji bulanan, bukan. Namanya rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu bukan hanya sekedar gaji bulanan. Kalau berbicara tentang gaji bulanan, tidak seluruh orang memiliki gaji bulanan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya yang telah ia utus ke atas muka bumi ini. Baik muslim ataupun non-muslim, baik hitam ataupun putih, baik orang yang berada di barat ataupun yang timur, utara ataupun selatan, semua manusia pasti telah memiliki rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lantas pertanyaannya, bagaimana mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita? Contoh misalnya kesehatan saja, ini kan merupakan nikmat yang harus kita syukuri bersama. Mata, bagaimana cara mensyukurinya? Tentunya dengan melihat hal-hal yang diperbolehkan. Dan selama ini mungkin kita terjebak di dalam permasalahan nikmat yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah menjelaskan, ni'matani maghbuun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat
Yang mana manusia itu banyak terlena, tertipu, terpedaya dengan dua nikmat ini. Karena kenapa? Ketika Allah Ta'ala berikan kenikmatan tersebut, dia rasa itu merupakan hal yang biasa-biasa saja, bukan merupakan sebuah hal yang istimewa. Akan tetapi ketika dia kehilangan nikmat tersebut, barulah dia kalang kabut bukan main. Dia baru menyadari bahwa hal tersebut merupakan kenikmatan yang tiada tara. Apa dua hal itu yang disampaikan oleh Rasulullah? As-sihha wal faragh. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Sehingga nikmat kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, wajib hukumnya untuk kita syukuri. Mata untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan. Seringkali bukan hanya orang-orang yang berada di luar, mungkin kita sendiri seringkali menggunakan mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Terutama bagi kaum laki-laki, kaum Adam, seringkali kita melihat ataupun memandang hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Sehingga ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan yang ditujukan kepada kaum Adam adalah untuk senantiasa ghaddul basar, menjaga pandangan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita? Pendengaran yang kita miliki, mulut yang kita miliki, hidung, nikmat pernafasan, nikmat sehat, jalan bisa normal, tangan bisa normal. Banyak sekali saudara-saudara kita, baik itu yang muslim ataupun non muslim, yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan sakit. Anak-anak kita mungkin ada yang tangannya patah, ada kakinya patah, ada yang kena ini. Coba sekali-sekali kita berkunjung kepada saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit. Maka insya Allah pada saat itu kita akan betul-betul menyadari begitu besarnya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Maka hal tersebut wajib hukumnya untuk kita syukuri. Yang berikutnya, bersyukur ini merupakan salah satu next level, kalau bisa kita katakan. Level berikut atau jenjang berikut ketika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk memilih kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul terpilih. Kan tadi sudah dijelaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mana mereka itu bisa untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan yang berikutnya, ketika kita berbicara tentang nabi-nabi pilihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan level asy-syakirin, orang-orang ataupun nabi-nabi yang senantiasa bersyukur, itu hanya nabi-nabi pilihan saja. Tidak seluruh nabi diberikan maqam seperti ini, diberikan kedudukan seperti ini. Di antara para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi ataupun rasul yang senantiasa bersyukur, yang pertama adalah yang tersebut yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan nama Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh alaihissalam, merupakan hambanya Allah yang senantiasa bersyukur. Sekarang kalau kita lihat, nikmat apa sih yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam? Nikmat apa? Ternyata umur yang panjang. Umur yang begitu panjang yang dimiliki oleh Nabi Nuh, 950 tahun masa dakwahnya beliau kan? Ya. Dalam beberapa pendapat umur beliau itu bukan 950 tahun, tapi sampai 1000-an tahun lebih. Itu umurnya beliau. Sehingga kenikmatan yang betul-betul besar yang tidak dimiliki oleh orang lainnya itu senantiasa disyukuri oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Nabi Nuh dengan innahu kana 'abdan syakura. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang diberikan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan syakiran li an'umih ketika menyebutkan nama Nabi Ibrahim. Ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah syakiran li an'umih. Beliau senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ijtabahu, sehingga apa yang dia dapatkan? Ijtabah. Allah Ta'ala pilih Nabi Ibrahim. Wahada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya berupa hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi di antara kiat agar kita itu betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan hidayah, salah satu penyebabnya adalah kalau seandainya kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memilih kita, mengistimewakan kita
Dan apa? Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'ami, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Sekarang pertanyaannya, nikmat apa yang Allah taala berikan kepada Nabi Ibrahim? Banyak sekali. Dari beliau remaja, ya, ketika beliau betul-betul mensyukuri, mentadabburi alam ini, akhirnya beliau mencoba untuk mencari, menemukan siapa sebenarnya Pencipta alam. sang pencipta, yang sebenarnya hanya dialah yang boleh untuk disembah. Tidak ada satu zat pun yang boleh disembah kecuali sang pencipta tersebut. Begitu dia lihat ke bintang, ya, dia lihat bercahaya, oh ini Tuhan saya. Begitu keesokan harinya bintang hilang, maka dia katakan tidak mungkin Tuhan saya pergi meninggalkan saya, menghilang begitu saja. Malam besoknya dia lihat bulan yang lebih besar, oh ini pasti Tuhan saya, karena dia lebih besar. Cahaya yang dipancarkan juga jauh lebih terang. Begitu keesokan harinya hilang, oh iya, Tuhan saya tidak mungkin hilang. Keesokan harinya, pada pagi harinya dia melihat matahari yang jauh lebih besar dibandingkan bulan. Ternyata pada malam harinya dia pun menghilang. Maka dia akhirnya menyandarkan diri kepada Tuhan semesta alam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kepada Nabi Ibrahim berupa hidayah. Menemukan hidayah pada saat itu Nabi Ibrahim, sehingga ia dijadikan sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim yang merupakan seorang nabi yang meninggikan pondasi Ka'bah, yang menyembeli anaknya pada saat diuji dengan ujian yang betul-betul dahsyat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi yang mampu melewati ujian-ujian tersebut. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim senantiasa melaksanakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu Nabi Ibrahim. Sekarang kita lihat nabi yang sangat istimewa juga siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang tiada tara. Bala tentaranya bukan hanya manusia, tapi jinnya. Misal kalau seandainya Nabi Sulaiman masih hidup memiliki bala tentara jin, kemarin ketika bola itu mau masuk ke gawang Indonesia, diperintahkan jin untuk dipindahkan, bisa-bisa saja. Tapi Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dan kita tidak lagi bisa merasakan kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa adkhilni birahmatika min ibadikas salihin." Ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku suatu hal yang mana dengan hal tersebut aku itu ya Allah senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena betul-betul banyak sekali nikmat ataupun kebesaran, kelebihan, kemu'jizatan yang Allah Ta'ala berikan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dijadikan seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat yang selama ini telah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Disebutkan oleh Allah, Nabi Sulaiman menjadi hamba yang bersyukur. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bercerita juga tentang Nabi Musa, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pada saat itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya istimewakan mereka. Sangat dimanjakan sekali orang-orang Yahudi Bani Israel ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul banyak nikmat yang Allah taala berikan kepada mereka. Allah taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian itu mensyukuri nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kalian, maka apa yang akan kita dapatkan? La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Cuma yang terjadi apa? Orang-orang Israel kan tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Misal hari raya, awalnya kan hari raya orang-orang Yahudi ini bukan hari Sabtu, tapi pada awalnya hari Jumat. Mereka sendiri yang meminta kepada Nabi Musa supaya dipindahkan hari raya menjadi hari Sabtu. Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala pada saat itu menghalalkan bagi mereka seluruh makanan. Tiba-tiba mereka sendiri yang ingin bahwasanya makanan ini yang boleh ketong makan, tidak boleh dimakan oleh untuk kita. Itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran, kisah-kisah seperti ini. Keistimewaan apa? Ketika mereka meminta diselamatkan dari Fir'aun.
diselamatkan dari Fir'aun, ya? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun. Nggak lama kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah sapi itu, anak patung sapi yang ada yang menyebutnya sebagai Samiri. Padahal itu baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala telah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri, maka pasti akan aku tambah. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau menceritakan terkait sebuah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan qiyamul lail, tahajud, salat tahajud sepertiga malam terakhir. Karena ini menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah, ini bercerita flashback sedikit. Ketika berada di kota Makkah sebelum melaksanakan perjalanan hijrah, menjadi kebiasaan beliau bangun di sepertiga malam, ya, lalu pergi dari rumahnya menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena memang pada awalnya qiyamul lail itu pernah diwajibkan hanya untuk Nabi Muhammad, tidak kepada umat yang lain, tidak kepada umat Islam. Ya. Sehingga menjadi kebiasaan Rasulullah bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian hukum tersebut diubah, yang tadinya wajib menjadi sunnah juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad ini akan dibunuh, maka orang-orang Quraisy yang sudah berkumpul pada saat itu, mereka mencoba untuk mengepung rumah Nabi Muhammad sebelum beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nah, bagaimana qiyamul lailnya Nabi Muhammad? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta tawarramat qadama, sampai kakinya bengkak. Ya kan bacaannya panjang-panjang, surah Al-Baqarah, lanjut surah Al-Imran, lanjut surah An-Nisa, sampai kakinya bengkak. Maka pada saat itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah dosa-dosamu baik yang telah engkau lakukan ataupun yang belum engkau lakukan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau merupakan seorang manusia yang maksum, terbebas, terhindar dari dosa, bersih dari dosa? Maka yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu adalah afala akunu abdan syakura. Beliau melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak bukan karena hajatnya yang banyak, bukan karena permintaan dan juga keinginannya yang banyak dan belum dikabulkan. Beda dengan kita yang hanya akan mengerjakan sebuah ibadah tertentu, misal karena kita menginginkan hal yang belum didapatkan oleh diri kita, ataupun pada saat itu tertimpa musibah, barulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad bukan karena keinginan yang belum dikabulkan, bukan karena pada saat itu beliau ditimpa musibah yang membuat dirinya pada saat itu sangat sedih, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad menjelaskan, afala akunu abdan syakura. Beliau hanya ingin untuk mencapai maqam ini, level ataupun tingkatan sebagai orang-orang yang senantiasa asyakirin, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Maka pada poin berikutnya harus kita sadari bersama bahwasanya dengan menempatkan rasa syukur yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setidaknya dia akan memancing ataupun mengingkat nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, dan juga dia akan memancing nikmat-nikmat yang selama ini mungkin belum kita dapatkan. Tadi kan sudah dijelaskan perintah yang Allah taala sampaikan kepada Nabi Musa agar ia menyampaikan kepada umatnya adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian mensyukuri maka pasti akan aku tambah. Berarti dia akan mengikat nikmat yang selama ini telah kita miliki, dan juga dia akan memancing dan juga mendatangkan nikmat-nikmat yang selama ini mungkin belum pernah kita miliki, belum kita dapatkan. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekarang misalnya kalau kita diberikan nikmat harta yang banyak, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kepada mustahik, orang-orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, kepada orang tua kita. Banyak sekali mungkin ada di antara kita, di antara umat Islam yang lupa terhadap kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada haknya orang tua yang harus kita berikan. Banyak mungkin anak-anak yang setelah mereka sukses, mereka lupa terhadap orang tua, sehingga tidak pernah sama sekali mungkin memberikan uang lah atau bagaimana. Mereka lupa.
Padahal salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat harta yang kita miliki adalah dengan memberikan kepada mereka, baik kepada orang-orang yang memang wajib, yang sifatnya itu wajib, ataupun yang sifatnya hanya sunnah saja. Tapi lihatlah, ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki pada saat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta ganti yang jauh lebih banyak dan juga berkah. Bukankah selama ini di dalam setiap paginya akan datang dua malaikat kepada kita, yang satu mendoakan kalau orang tersebut itu senantiasa mengeluarkan harta di jalan Allah, infak, zakat, sedekah, dia doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantilah harta tersebut dengan harta yang jauh lebih banyak dan juga baik dan juga berkah. Sedangkan yang satu lagi, kalau orang tersebut itu pelit, ya, kawaja, maka malaikat yang satunya lagi mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, didoakan supaya harta tersebut itu hancur, binasa, tidak ada keberkahan. Dan malaikat yang doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur, dia akan mengikat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita, yang kita miliki, dan juga akan mendatangkan nikmat-nikmat yang selama ini mungkin belum kita miliki. Dan yang berikutnya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul apa? Sifat ridha kita terhadap segala hal yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk mensyukurinya, senantiasa berhusnuzan, maka kita akan merasa hal tersebut merupakan hal terbaik yang telah kita dapatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Saya betul-betul takjub, kata Rasulullah, terhadap perkara seorang yang beriman, terhadap perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala hal, segala perkara yang menimpa diri seorang mukmin tersebut, dia akan menjadi sebuah kebaikan kepada dirinya, bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Yang mana kebaikan tersebut tidak akan pernah didapatkan sama sekali oleh orang lain kecuali hanya orang beriman saja yang akan mendapatkan kebaikan tersebut. In asabathu sarra syakar. Ketika Allah Ta'ala berikan kepada dia kemudahan, kelapangan, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan, maka yang dia lakukan adalah syakar. Dia akan mensyukuri nikmat tersebut. Dia tidak akan pernah sama sekali tabzir, al-israf. Dia tidak akan sama sekali berubah tiba-tiba gaya hidupnya. Kan ada beberapa orang yang diberikan nikmat tiba-tiba kaget, bukan main. Langsung gaya hidupnya berubah, cara hidupnya berubah, makannya berubah, ini kendaraannya berubah segala. Karena kenapa? Kaget pada saat itu, dan dia lupa bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Lihat Qarun, ketika Allah Ta'ala berikan dia berupa harta yang betul-betul banyak, kaget bukan main, langsung berubah gaya hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu menguji dirinya. Jadi jangan kita kira bahwasanya ujian itu hanya kesusahan, tidak ada harta, kemiskinan, sakit, tidak. Harta yang kita miliki pun itu juga merupakan bagian dari ujian, sehingga Rasulullah katakan in asabathu sarra syakar. Ketika Allah Ta'ala uji kita dengan kenikmatan tersebut, maka yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah dia akan senantiasa mensyukuri nikmat itu. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila ada seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditimpakan musibah, hal-hal yang mungkin kita katakan, bisa kita bilang kurang enak. Lihat saudara-saudara kita yang berada di Jawa, di Lumajang kemarin, ada gunung meletus. Beberapa waktu yang lalu sempat ombak yang betul-betul dahsyat. Ada gempa bumi yang mungkin tadi atau kemarin di Maluku Barat Daya sana. Ya. Maka kata Rasulullah, ketika seorang mukmin ditimpa musibah seperti itu, yang akan dia lakukan adalah wa in asabathu dharra sabar. Dia akan bersabar. Dia akan meyakini bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tidak ada sama sekali berburuk sangka, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala hal yang telah ditetapkan kepada dirinya, apapun itu. Sehingga hal ini membuat Rasulullah SAW betul-betul takjub. Dan yang berikutnya ada 3 hal yang betul-betul kita syukuri bersama. Yang pertama adalah harus hukumnya bagi seorang muslim untuk mensyukuri nikmat Islam. Karena
nikmat ini merupakan nikmat terbesar. Nikmat hidayah ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita lihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Coba kita lihat, siapa yang mereka sembah? Untuk apa mereka melakukan hal tersebut di dunia ini? Untuk apa mereka hidup? Mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, tapi agama mereka bukan agama Islam, itu merupakan hal yang sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Kita lihat di dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah." Apa makna dari amilatun nasibah? Mereka, orang-orang non-muslim, menyangka bahwa hal yang selama ini mereka lakukan di dunia itu akan memberikan dampak positif ketika mereka berada di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang seperti ini akan termasuk dalam kategori amilatun nasibah. Kelak mereka di akhirat nanti akan menyesali hal yang selama ini telah mereka lakukan di dunia. Ya Allah, kenapa saya pada saat itu tidak mau menerima ajakan seorang muslim untuk masuk ke dalam agama Islam? Kenapa saya lebih memilih jalan ini? Kenapa? Amilatun nasibah, hal tersebut itu semuanya sia-sia. Dan menurut sebagian mufassirin yang dimaksudkan dengan amilatun nasibah adalah para pembesar pemuka agama mereka. Kan selama ini mereka menyangka hal tersebut merupakan ibadah, mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Ternyata tidak. Allah menjelaskan amilatun nasibah. Makanya wajib bagi kita mensyukuri nikmat Islam ini, nikmat hidayah. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Seringkali saya menyebutkan kisah tentang Nabi Muhammad dan juga pamannya ketika pamannya ini meninggal dunia. Salah satu hal yang disesali adalah karena beliau tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan yang berikutnya, nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat afiyah. Afiyah adalah bentuk lawan kata dari bala. Seorang yang diberikan kesehatan, seorang yang diberikan nikmat harta lebih, seorang yang diberikan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, itu semuanya merupakan nikmat afiyah. Sehingga harus bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat afiyah ini. Dan yang berikutnya adalah, yang harus kita syukuri adalah kita harus betul-betul mensyukuri apa yang selama ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menyampaikan, al-khair alladhi la syarra fi, kebaikan yang tidak ada sama sekali kekurangannya. Kebaikan yang tidak ada sama sekali kecacatannya, kekurangannya adalah asyukuru ma'al afiyah. Itu rasa syukur kita dan juga nikmat afiyah. Maka beliau mengatakan, fakam min syakirin fahuwa fi bala. Betapa banyak orang-orang yang senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri sesama umat manusia kepada sama manusia, padahal pada saat yang bersamaan, pada saat itu dia sebenarnya sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap mampu untuk bersyukur. Fakam min syakirin fahuwa fi bala. Sebenarnya dia itu mendapatkan musibah, tapi dia tetap bisa untuk bersyukur. Kita lihat dia itu baik-baik saja, dia tetap ibadahnya betul-betul khusyuk, padahal di saat yang bersamaan ternyata dia diuji dengan ujian yang betul-betul dahsyat begitu. Wa kam min syakirin fahuwa fi bala wa kam min mun'amin 'alaihi fahuwa ghairu syakir. Dan betapa banyak sekali orang-orang, ya, yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan, keluasan kepada mereka, tapi mereka tidak mampu untuk bersyukur. Fas'alullaha asyukur ma'al afiyah, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal ini, rasa syukur kita dan juga afiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki dua hal ini, maka itu menurut Imam Hasan Al-Basri, kita akan mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah ada sama sekali su'uzon, berburuk sangka. Kita akan betul-betul mensyukuri apapun yang terjadi menimpa kita. COVID-19, 19, hal tersebut harus kita syukuri. Kita lihat, kalau seandainya kita tidak diberikan ujian-ujian seperti ini, mungkin saja kita tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu, beberapa minggu atau bulan lalu di Jakarta sana, Jakarta Barat, tertimpa musibah kebakaran. Di Ambon pun demikian, kemarin di Arbes, ya. Kemudian ada di kota sini kebakaran di Soa Bali.
Kalau seandainya seorang mukmin tertimpa musibah seperti itu, maka dia akan lebih memilih untuk bersabar dan tetap mensyukuri apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada dirinya, dan dia harus meyakini bahwa hal itu merupakan hal terbaik yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dirinya, agar dia pada saat itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara asma al-husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah memiliki sifat al-ghafur dan juga asy-syakur. Ketika kita berbicara tentang dua nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kita teringat dengan sebuah kejadian bagaimana seorang wanita pelacur. Ketika dia berada di tengah padang pasir, dia melihat seekor anjing yang berada pada kondisi kehausan. Kemudian wanita tersebut, kemudian dia memberikan minum kepada anjing yang tengah kehausan itu, maka yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengampuni dosa wanita tersebut, karena Allah memiliki sifat al-ghafur dan juga asy-syakur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri apa yang wanita tersebut lakukan ketika dia memberikan bantuan kepada seekor binatang itu. Dan kejadian ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kalaulah ketika kita memberikan bantuan kepada seekor binatang saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan mensyukuri apa yang telah kita lakukan. Lantas bagaimana ketika kita menolong sesama umat manusia, apalagi sesama umat Islam? Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh akan lebih memberikan kepada kita ampunan dan juga lebih mensyukuri apa yang telah kita lakukan. Kalaulah kita melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ampunan yang betul-betul besar dan juga luas, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mensyukuri apa yang selama ini kita lakukan. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya kembalikan kepada moderator Bang Fadli. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, dari tadi kita sudah bicara terkait bersyukur. Banyak hal yang sudah Ustaz sampaikan, termasuk contoh dari beberapa nabi yang sudah begitu bersyukur dengan segala hal yang mereka terima. Ada yang dikasih umur panjang, ada yang dikasih kenikmatan berupa kerajaan yang bisa menguasai sampai manusia, sampai jin pun dia kuasai. Nah, dan seperti apa sih kita harus bersyukur? Ada 3 hal yang tadi Ustaz sampaikan: nikmat Islam, nikmat afiat, dan yang terakhir adalah nikmat takdir yang harus kita Allah berikan kepada kita. Ini 3 hal penting yang sebenarnya patutnya kita bersyukur, ya Ustaz. Namun pada pertanyaan yang akan muncul ini adalah ada bersyukur, ada bersabar, ada ikhlas. Nah, dalam kehidupan kadang sangat sulit dibedakan dan sangat sulit penerapannya, ya kan? Manakah yang harus didahulukan? Karena ada kadang-kadang orang bilang, "Ketum bersyukur dulu, baru ketum bisa sabar, baru ketum ikhlas." Ada yang bilang, "Ketum sabar dulu, ikhlas, baru bersyukur." Nah, salah satu dari akhlak tersebut yang harus didahulukan itu yang mana? Pangkalnya sebenarnya di mana? Sehingga kita mudah dalam menerapkan ketiganya. Karena kondisi yang sering terjadi yaitu tadi Ustadz, ketum kadang-kadang lupa nih yang mana yang harus didahulukan. Bersyukur dulu kah, ikhlas dulu kah, bersabar dulu. Mungkin kadang-kadang kayak Ustadz bilang tadi, sudah diberikan semua, tapi kalau masih kurang, ketong kurang bersyukur. Dikasih kurang, ketong kurang sabar. Dikasih kurang nih, ketong kurang ikhlas. Dikasih kurang nih, tiga-tiga sih ada sama sekali. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan. Baik, menarik ini pertanyaannya. 3 hal ini, apa sih tadi? Bersyukur, sabar dan ikhlas. Juga ikhlas. Sebenarnya 3 hal ini tidak bisa sama sekali kita pisahkan. Karena memang ketika kita mencoba untuk merujuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang terdapat dalam hadis, pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita diperintahkan untuk apa? Ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Yang berikutnya, di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk." Jadi di antara hal pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita setelah kita dilahirkan di dunia ini, ya, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ketika kita berada di kandungan,
Ibu kita pada saat itu merasakan sebuah hal yang betul-betul berat, susah bagi dirinya, capek kemana-mana. Wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia disusui selama 2 tahun. Maka hal pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu. Kemudian yang berikutnya tentang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam banyak sekali ayat bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar. Dan orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tiada tara kepada dirinya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita memang diperintahkan untuk bersabar. Jadi orang yang senantiasa bersyukur, berarti orang tersebut memang betul-betul ikhlas. Karena orang yang tidak ikhlas bisa dipastikan dia tidak bisa sama sekali untuk bersyukur. Allah menjelaskan apa di ayat yang pernah saya sebutkan di bagian pertama, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian memang betul-betul beribadah itu hanya kepada Allah, itu tandanya kan ikhlas. Pasti kalian akan bersyukur kepadanya. Jadi 3 hal ini tidak bisa sama sekali kita pisahkan. 3 hal ini betul-betul ada kaitannya. Orang yang beriman, ya, pasti dia akan bersyukur. Orang yang bersyukur pasti dia itu ikhlas dan dia pasti itu bersabar. Jadi mana yang didahulukan harus kita sertakan bersamanya, 3-tiganya. Ya. Jadi tidak boleh kita mengambil atau dahulukan salah satu di antaranya. Ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya justru kita tidak mendapatkan semuanya. Kita mencoba untuk ikhlas, kita mencoba untuk bersyukur, dan juga kita mencoba untuk bersabar. Jadi sebenarnya semua hal ini terdapat di dalam agama kita yang mana memang hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah perintahkan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan hal tersebut. Karena kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak bersabar, berarti kita tidak melakukan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan seorang hamba yang betul-betul bersyukur terhadap nikmatnya, betul-betul ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, betul-betul bersabar terhadap segala hal yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dirinya. Jadi 3 hal ini merupakan 3 hal yang wajib dimiliki oleh seorang muslim tanpa bisa dipisahkan sama sekali. Allahu a'lam. Ya. Berarti untuk pertanyaan tadi bahwa ketiganya harus berjalan beriringan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saya bisa bilang bersyukur dulu baru ikhlas, ikhlas dulu baru bersyukur. Nah, sekarang Ustadz, kalau kita bicara tentang bersyukur lagi, saya ada membaca satu tulisan yang dalam surat Ibrahim ayat 7, di situ diartikan bahwa dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim, ya? Surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini kan sebuah hal yang ternyata bersyukur ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, Ustadz. Makanya tadi Ustadz sampaikan, dalam Asmaul Husna aja ada. Maha bersyukur yang Allah punya, dan bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saat mendapatkan nikmat, misalnya dapat bonus akhir tahun dari kantor, jika baru sampai pada tingkat mengucapkan alhamdulillah saja, apakah sudah dianggap sebagai bersyukur, Ustadz? Karena apa yang didapatkan itu habis digunakan untuk menutupi utang, bayar cicilan. Ya, istilahnya terima bonus 2 kali gaji, cicilan dan utang 3 kali gaji. Nah, ya memang harus dibayar. Sehingga bisa dibilang kata tunda, begitu tunda, terpaksa dicari. Ya. Nah, sehingga tidak dikeluarkan sebagian dari apa yang didapatkan tersebut untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Ataukah harus dengan mengeluarkan sebagian dari yang didapatkan tersebut terlebih dahulu, sebelumnya sebagai wujud rasa bersyukur yang seharusnya? Mohon penjelasan, Ustaz. Ini berat karena rata-rata orang ya terima bonus akhir tahun nih, rata-rata bicaranya sama. Ketika kita mendapatkan bonus akhir tahun, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, apakah itu merupakan bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Jawabannya adalah ya. Itu merupakan bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Makanya mungkin kita pernah mendengar istilah alhamdulillah ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah terhadap segala hal, segala takdir yang Allah tetapkan kepada kita, baik dan buruknya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita sering mendengarkan hal itu. Jadi hal pertama memang yang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan ketika terjadi apapun pada saat itu, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, karena ini juga merupakan bagian dari zikir kita. Sebagai bentuk syukur kita yang terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita akan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Cuma problemnya ketika dapat bonus, utang lebih banyak, kemudian dia tidak mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Apakah itu merupakan sebuah hal atau sebuah tindakan yang bukan dalam rangka mensyukur nikmat Allah? Tentu jawabannya bukan demikian, karena ada hal yang sifatnya itu wajib untuk kita dahulukan, sedangkan dia mengeluarkan sebagian dari hartanya, padahal di saat yang bersamaan dia juga merupakan orang yang membutuhkan harta tersebut. Ya. Jadi dia harus mengetahui mana hal yang dia dahulukan, mana kewajiban yang harus dia dahulukan. Mengeluarkan sebagian dari harta kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak-anak yatim, atau dia membayar hutang. Tentu jawabannya kewajiban dia adalah membayar hutang terlebih dahulu. Itu kewajiban dia. Karena kalau seandainya dia tidak bayar hutang, tapi dia keluarkan sebagian kepada orang miskin, berarti apa yang terjadi? Hutangnya tidak terbayarkan. Padahal hutang kan itu nanti akan dibawa sampai kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia kemudian kita masih memiliki hutang, maka kita tidak akan pernah sama sekali bisa untuk masuk surga sampai kita membayarnya pada di yaumil hisab nanti. Di yaumil mahsyar ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita masuk surga, oh tunggu dulu, saya masih ada utang. Bayar dulu. Bingung kita, aduh ATM nggak bawa, tabungan nggak ada, ya, mobile banking, internet banking semuanya nggak aktif, nggak ada internet, gimana cara bayarnya? Maka ternyata cara membayar adalah dengan menggunakan pahala yang kita miliki pada saat itu. Bayar pahala, tiba-tiba pahala habis. Bagaimana cara bayarnya? Dosa orang yang kita hutangi pada saat itu dipindahkan kepada kita. Makanya kalau seandainya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk melunasi hutang, maka segerakanlah untuk membayar hutang tersebut. Karena dia akan menjadi salah satu penyebab kita itu terhalangi untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ketika kita memiliki hutang, harus juga kita sampaikan kepada ahli waris kita, sanak famili kita, istri kita ataupun anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal dunia dan kita belum mampu untuk membayarnya, melunasinya, setidaknya mereka ahli waris kita mencoba untuk melunasi hutang-hutang yang telah kita miliki pada saat itu. Biasanya kan ketika ada orang meninggal dunia, ya, sebelum diantar ke liang kubur, ya, liang lahat, pada saat itu kan akan ada beberapa kata-kata nasihat, tausiah yang disampaikan oleh pihak keluarga, dan barang siapa kalau seandainya almarhum ya, memiliki hutang, piutang, maka tolong hubungi kami untuk segera diselesaikan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya jenazah tersebut ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki problem, tidak memiliki penghalang kalau seandainya memang orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Jadi kewajiban dia pada saat itu tetap membayar hutang terlebih dahulu. Nanti kalau ada kelebihan, kalau seandainya ada kelebihan, itu juga sudah diberikan kepada keluarganya, masih ada lebih, baru dia sisihkan, dia sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin yang memang betul-betul membutuhkan. Itu salah satu bentuk syukur kita. Jangan kita bayar hutang, ya, masih ada harta nih lebihan, tapi seharusnya diberikan kepada keluarga, tapi dia berikan kepada orang lain. Keluarganya terlantar, itu juga problem. Karena kewajiban dia pada saat itu membayar hutang dan juga memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi kalau seandainya sudah kewajiban-kewajibannya sudah tertunaikan dan masih ada lebihan, barulah pada saat itu dia berikan kepada orang-orang yang berhak. Itu cara mensyukuri nikmat harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, baik Ustadz. Semoga yang bertanya sudah bisa menafsirkan dengan baik bahwa ya kalau memang punya utang, punya cicilan, tutupi dulu utang dan cicilan tersebut. Tapi jangan habis ini bikin alasan semua bilang kita utang banyak. Tagihan mobil, tagihan kartu kredit, ya kan? Akhirnya semua bilang, aduh beta saya bisa kasih keluar par. Zakat dulu Ustaz, beta kasih keluar par, utang dulu semua. Ya. Nah ini lagi ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Halik dari Ternate. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan hadis imal lidunyaka ka'annaka ta'ishun abadan wa mal lil akhirati ka'annaka tamut gadan. Maksudnya apa Ustaz? Syukran. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Itu maksudnya adalah bekerjalah, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau itu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu gada. Dan beramallah, berbuatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratmu
seolah-olah engkau itu akan meninggal pada esok hari. Jadi ini merupakan salah satu, saya kurang tahu apakah ini merupakan hadis atau ini hanya perkataan sebagian ulama, saya kurang tahu, tapi yang jelas maknanya itu betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan berharaplah terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratmu. Jadi perintah yang Allah taala tekankan kepada kita untuk permasalahan akhirat terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Jadi yang harus kita utamakan adalah permasalahan akhirat terlebih dahulu. Tapi kita tidak hanya diperintahkan untuk mengurusi permasalahan akhirat saja. Kalau agama Islam ini hanya mengurusi permasalahan akhirat saja, maka tidak akan pernah mungkin Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk menguasai pasar. Makanya lanjutan dari ayatnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa terhadap urusan duniamu. Itu tandanya dengan apa yang disampaikan oleh sang penanya tadi, kita memang sebagai umat Islam itu diharuskan juga untuk apa? Mencari permasalahan dunia ini. Urusan dunia ini harus betul-betul kita susun secara rapi, tapi ingat tujuan kita itu bukan hidup di dunia selama-lamanya, tidak. Tapi harus kita menjadikan dunia tersebut untuk apa? Sebagai bekal kita terhadap urusan akhirat kita yang sifatnya itu abadi. Makanya muncullah seperti itu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Agar apa? Agar kita betul-betul maksimal ketika melaksanakan atau melakukan pekerjaan tersebut. Kita bekerja. Rasulullah SAW beliau tidak memerintahkan kepada kita untuk bekerja, ya yang penting kerja. Ya. Akhirnya kerjanya setengah-setengah, masuk seenaknya segala macam. Akhirnya tidak maksimal. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai pekerjaan seorang hamba apabila dia betul-betul menekuni pekerjaan tersebut. Jadi dikerjakan secara totalitas. Dikerjakan secara profesional. Profesional, totalitas ini juga merupakan bagian dari ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Dan ketika kita melaksanakan ibadah untuk akhirat kita, itu kan kita harus mencoba menjadikan ibadah yang kita lakukan itu seolah-olah merupakan ibadah terakhir. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau kita memiliki sifat seperti ini, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin. Salat, ya Allah ini besok saya meninggal dunia. Akhirnya salatnya salat yang betul-betul mencoba untuk bisa khusyuk. Bukan Allahu Akbar. Ya Allah keping taruh mana? Kalau ternate kita pedoi di mana kong? Nah, itu ternate. Baru Allahu kita pengen di mana? Tidak. Tapi kalau kita meyakini atau merasa bahwa ya Allah, umur saya ini besok saya sudah meninggal dunia, maka harta kalau dia miliki berapapun akan dia keluarkan, tidak ragu-ragu, tidak segan-segan. Maka kedua hal ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia di tangan, akhirat juga kita dapat. Jangan kita jadikan dunia itu berada di hati. Ya. Allah Ta'ala alam, itu mungkin maksud dari entah itu hadis atau perkataan ulama. Allahu a'lam. Tapi yang pasti mungkin Pak Halik sudah terjawabkan. Jadi bekerjalah ya Ustadz, berusahalah semampu mungkin, sekuat-kuatnya kita selama kita hidup di dunia. Karena memang dalam Islam kita dianjurkan untuk memang harus bekerja, tapi bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh pengabdian, terutama buat teman-teman yang di bagian, ya saya harus mengakui teman-teman di bagian kredit, tanggal-tanggal begini adalah tanggal-tanggal yang menegangkan. Kalau tidak tertutupkan tagihannya nasabah, pasti stres sudah. Tapi ya itulah bagian dari pekerjaan kita sebagai bankir. Tapi jangan lupa untuk selalu beribadah juga dengan penuh rasa syukur, dengan penuh tanggung jawab kita kepada Allah, dan dengan maksimal ya Ustadz, sehingga keduanya bisa berjalan dengan seimbang. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Waduh, masih terkait dengan pekerjaan. Ustadz, seandainya kita bekerja dan upah pembayaran kerja kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, seperti misalnya pikul pasir minta 300.000, dapat cuma 200.000. Akhirnya kita terima dengan ikhlas, tapi hati yang terima.
Itu bagaimana itu? Hah? Tapi hati dan niat kita tidak bersyukur. Apakah itu termasuk sebagai yang beriman atau saya Ustaz? Ya karena memang kadang-kadang kan begitu Ustaz. Jangankan angkat pikul pasir, ketong kerja di kantor saja. Tanggal 31 besok ini sudah mulai berhitung. Ya, nah target begini, bonus sekian misalnya. Tapi kenyataannya pada saat itu harus diterima, sing sesuai katanya alhamdulillah, tapi dalam hati kita kerjakan bukan begitu, kita perjanjian. Itu bagaimana Ustaz? Ketika dia menerima hal tersebut, kemudian dia katakan beta ikhlas, tapi di dalam hati sing terima, sing rela begitu, berarti sebenarnya dia tidak ikhlas. Karena namanya ikhlas pasti dia betul-betul menerima. Itu yang harus kita pahami bersama. Namanya ikhlas, namanya ridha, dia betul-betul menerima apa yang dia dapatkan. Nah, ketika dia terima kemudian di dalam hatinya itu tidak betul-betul ikhlas, berarti dia memang tidak ikhlas dan tidak menerima. Nah, hanya saja yang harus kita ketahui bersama, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu dia harus menepati janji yang pernah dia katakan ataupun keluarkan. Jadi syarat yang mungkin telah kita ajukan, kesepakatan baik sang pelaku usaha dengan pekerjanya pada saat itu, misal ketika gaji bulanan dia akan mendapatkan gaji 1 juta, maka sebagai seorang yang betul-betul beriman, karena dia sudah memberikan syarat tersebut, dia harus untuk menunaikan. Ketika dia sudah berjanji untuk memberikan gaji 1 juta, ya, maka dia harus dia berikan 1 juta itu, karena itu merupakan bagian yang menjadi hak bagi sang pekerja, sang pegawainya pada saat itu. Ketika dia memberikan kurang dari hal tersebut, maka berarti dia merupakan orang yang tidak amanah. Ya. Nanti bagaimana? Ya sang pelaku usahanya dia yang berdosa, karena dia sebenarnya dia sudah menjanjikan untuk memberikan bonus segini misalnya. Siapa yang bersalah? Yang bersalah adalah yang memberikan pekerjaan. Karena pada saat itu mungkin dia sudah dijanjikan, nanti kalau saya begini, nanti saya dapat bonus begini. Tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan syarat dan ini misalnya, tapi karena engkau belum mencapai target, jadinya bonusnya dikurangi. Kalau itu karena sudah tertulis, mau dia terima ataupun tidak terima, mau dia ikhlas atau tidak ikhlas, karena perjanjian aturan mainnya sudah seperti itu, dan ketika awal kontrak kerja dia sudah sepakati, ya mau tidak mau harus terima. Kecuali misalnya tidak ada syarat seperti itu, ya, dia pokoknya dikatakan akan dapat bonus begini, begitu dia kerja sudah maksimal, ternyata bonusnya kurang, ternyata gajinya kurang, maka yang menjadi permasalahan adalah orang tersebut yang memberikan kepada dirinya pekerjaan. Nah, tergantung akad di awalnya itu bagaimana. Kalau akad di awalnya sudah jelas, dia harusnya mendapatkan hak ini, ya, misalnya sekian juta misalnya, sudah kesepakatan bersama, tanda tangan segala macam, sama-sama ridho. Tapi begitu pembayaran kurang, maka dia yang berdosa, orang ini berdosa, kita tidak. Walaupun pada saat itu kita menerimanya, tapi dengan hati yang jengkel, kita tidak berdosa, karena itu merupakan bagian dari hak kita. Itu hak kita. Boleh pada saat itu kita meminta hak kita, karena kewajiban orang tersebut memberikan apa yang seharusnya menjadi hak, ya, yang sesuai yang kesepakatan. Betul. Ya, Allah Ta'ala. Jadi pada akhirnya kembali kalau memang ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Kalau memang ada kesepakatan tidak dilakukan, berarti mau marah mau apapun saya ada pengaruh ke iman kita. Iya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dan kita tidak bersyukur, ya hati-hati, jangan sampai berpengaruh kepada iman kita sendiri. Oke. Nah Ustadz, sebelum kita mengakhiri, belum ada pertanyaan lagi. Saya punya juga beberapa manfaat terkait bersyukur nih Ustadz. Masya Allah. Ada 5 manfaat daripada bersyukur. Nah, apakah benar bahwa kalau kita bersyukur, kita akan terhindar dari penyakit, hidup penuh keberkahan, kalau meningkatkan keimanan pasti, ya, dijanjikan pun surga pasti. Nah, ditambahkan kenikmatannya pasti. Tadi Ustadz sendiri sudah menyampaikan dalam ayat dan dalam Quran pun sudah disampaikan. Jikalau engkau bersyukur, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang itu kepada Bani Israel. Nah, tapi kalau misalnya terhindar dari penyakit dan hidup penuh berkah, mungkin hidup penuh berkah iya. Tapi pada kenyataan kan ada orang bersyukur tapi tetap sakit, Ustaz. Itu bagaimana? Orang bersyukur tapi dia tetap sakit. Contoh Nabi Ayub.
paling bersyukur orang itu, tapi kenyataan kan dia diuji dengan sakit yang tidak habis-habisnya. Orang yang bersyukur bukan berarti dia akan terhindar dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah, baik ataupun buruknya, itu akan pasti terjadi kepada diri kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Bukan berarti orang yang bersyukur tidak akan mendapatkan penyakit. Ya. Karena kita manusia pasti akan merasakan sakit. Kita kan bukan robot. Hatta robot pun ketika ada salah sistem misalnya, dia akan sakit. Ketika dia kekurangan ini, kekurangan itu, kesalahan ini, kesalahan, dia juga bisa jadi sakit. Begitu juga dengan kita. Mungkin hanya saja hal tersebut akan memberikan dampak energi positif kepada kita, hal-hal yang baik kepada kita. Ketika kita mencoba untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, ridho terhadap ketentuan-ketentuannya, pasti hal tersebut akan membuat diri kita itu jauh lebih nyaman. Kan ketika kita bersyukur segala hal yang ditetapkan oleh Allah kita terima, kita tidak akan berpikir hal-hal yang negatif. Ya. Kalau kita mikirnya suuzon terus, berburuk sangka terus, itu kan juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Pola hidup kita juga akan terpengaruh pada saat. Jadi banyak sekali manfaat dari rasa syukur ini. Saya juga lupa menyampaikan, ada sebuah ayat yang menjelaskan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab kalian, menurunkan azab kepada kalian ketika apa? In syakartum wa amantum, ketika kalian bersyukur dan juga beriman kepadaku. Jadi ini juga diantara salah satu faedah, ketika kita mau mensyukur nikmat Allah, Allah Ta'ala akan hindarkan azab kepada kita. Allah Ta'ala akan jauhkan azab dari kita. Jadi banyak sekali faedah ataupun natijah itu hasil ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya 5, kalau kita jabarkan bisa lebih dari itu. Ya. Tapi diantaranya mungkin 5 yang tadi. 5. Tapi berarti kalau kita masih diberikan sakit dan segala macam, itu takdir. Itu juga takdir. Dan kita juga tidak harus mensyukuri. Harus mensyukuri takdir yang Allah berikan kepada kita. Termasuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tetap bersyukur. Kayak Ustadz sampaikan tadi bahwa terkadang kita diuji, kita malah semakin suuzon, semakin berpikir yang macam-macam, semakin berpikir, akhirnya rasa bersyukurnya hilang. Malah munculnya adalah pemikiran-pemikiran lain di belakang yang padanya jadi kufur kan? Ya, tidak menikmati lagi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, baiklah Ustadz, mungkin kajian kita di sore hari ini sudah akan kita akhiri. Ada beberapa hal yang kita sudah bisa terima dari manfaat dari rasa bersyukur, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Tiga hal yang tidak lupakan adalah bersyukur karena kita diberikan Islam, bersyukur karena kita walafiat, dan bersyukur karena kita bersyukur terhadap takdir yang Allah sudah berikan tadi. Karena di dalam kehidupan kita, semua hal kita bisa terima, dan semua hal pun tidak bisa kita hindari. Betul. Termasuk takdir. Kalau Allah sudah menakdirkan kita seperti ini, apapun kita bersyukur, Allah sudah tetapkan. Kamu diuji dengan ujian seperti ini. Bisa tidak kamu bersyukur dengan ujian yang Allah berikan itu? 3 hal penting ini akan menjadi pegangan kita sebenarnya Bapak Ibu Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah bisa mensyukuri 3 hal ini, insya Allah manfaat-manfaat bersyukur lain yang sudah dijelaskan oleh Ustadz akan kita terima ya Ustadz. Akan kita dapatkan hasilnya dengan luar biasa. Seperti yang sudah kita sampaikan, walaupun pekerjaan kita yang kita kerjakan di akhir tahun yang tinggal menghitung hari, mungkin yang belum mencapai target, yang mungkin masih mengejar teman-teman yang saat ini di jalan, ya saya tahu teman-teman yang di bagian penagihan saat ini masih bekerja dengan luar biasa, harus menyelesaikan sebelum deadline besok. Tapi kalau teman-teman mengerjakan ini dengan penuh rasa bersyukur, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kajian kita di tahun 2021, kajian ke-36 kita, mungkin kita akan tutup dengan doa dari Ustadz. Semoga tahun depan harapan kita adalah kita tetap online, tapi mungkin pada satu waktu kita juga bisa offline. Ya, online tetap jalan, offline untuk kita bersua, untuk kita bersilaturahmi secara langsung. Karena kalau kita sudah hampir 2 tahun kita bersilaturahminya dengan media Zoom dan media online, mungkin tahun depan ada satu waktu
kita bisa bersua secara offline dengan jamaah majelis taklim Al-Mulk seluruhnya. Semoga Allah memberikan kesempatan itu. Untuk itu saya akan minta Ustadz mungkin menjadi doa penutup kita di sore hari ini Ustadz. Doa untuk waktu kita saat ini hingga doa kita untuk tahun depan nanti. Semoga kita diberikan kesempatan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن واجعلنا وذرياتنا حافظين لكتابك الكريم. اللهم اجعلنا من الأولياء المتقين. اللهم اجعلنا حافظين لكتابك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تستجيب جميع دعواتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin.